Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Anjarsari, NIM 18410078. Saya dari kelas C. Video yang akan saya paparkan kali ini adalah video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikodiagnostik 2 yang diampu oleh Bu Iin Tri Rahayu. Selain untuk memenuhi tugas, semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari video-videoku. Dan juga jangan lupa untuk like dan juga komen ya teman-teman. Awal Maret 2020, untuk pertama kalinya, pemerintah mengumumkan ada 2 warga Indonesia yang terinfeksi coronavirus jenis baru atau COVID-19. Pasalnya, dalam waktu yang relatif singkat, jumlah pasien positif coronavirus di Indonesia terus meningkat. Coronavirus atau COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini mampu menyebabkan infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019 dan menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Akibat keadaan tersebut, Indonesia menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown, agar masyarakat melakukan aktivitas di rumah saja, baik bekerja, belajar, dan beribadah. Akibat adanya pandemi COVID-19 ini, masyarakat seolah harus beradaptasi dengan kehidupan barunya. Selama di rumah saja, saya melakukan observasi terhadap orang-orang di sekitar saya akibat pandemi COVID-19 menggunakan teknik diary description. Untuk permasalahan yang saya temui akibat adanya pandemi COVID-19, yang pertama yaitu kecemasan. Kecemasan adalah suatu perasaan yang membuat seseorang merasa ketakutan. Gangguan kecemasan mampu mengakibatkan seseorang takut, khawatir, dan juga cemas secara berlebihan. Untuk perilaku yang saya amati pada subjek adalah perilaku khawatir yang berlebihan. Subjek adalah seorang pengusaha kue berusia 50 tahun berjenis kelamin perempuan. Setelah adanya pandemi COVID-19 ini, subjek terlihat menunjukkan sikap yang berbeda pada tanggal 23 April 2020 pukul 8 pagi. Subjek terlihat duduk di depan rumah sembari melihat sekeliling rumah. Kemudian subjek masuk ke dalam rumah, kemudian keluar rumah, dan mengambil sebuah paketan dari kurir yang tiba-tiba datang ke rumahnya. Kemudian, pada tanggal 24 April 2020 pukul 9 pagi, subjek keluar rumah memakai motor untuk mengirim paket kue. Pukul 10.00 pagi, beliau mengatakan bahwa tubuhnya menjadi demam dan tenggorokannya sakit. Pada pukul 15.00, beliau diantar ke rumah sakit dan hasilnya baik-baik saja. Pada saat ditanya apa yang terjadi, subjek mengakui dirinya merasa khawatir akibat COVID-19 mengingat subjek masih sering berinteraksi dengan orang lain seperti kurir maupun pelanggannya. Menggunakan pendekatan teori kognitif bahwa suatu keadaan tidak sesuai mestinya dan mengganggu diri kita merupakan hasil dari pikiran negatif atau pikiran yang salah yang dimunculkan oleh kognitif manusia. Maka, pencegahan yang dapat dilakukan untuk permasalahan ini yaitu dengan cara relaksasi, intervensi kognitif, serta pendekatan keluarga. Pada teori kognitif memandang bahwa adanya kesalahan dalam pemikiran pada manusia, sehingga untuk mencegah atau melakukan upaya pada permasalahan tersebut secara kognitif harus diubah dari yang salah menjadi benar. Dari pemikiran yang memberikan dampak buruk dihilangkan agar tidak bisa memberikan dampak buruk bagi manusia. Menerima suatu informasi itu memanglah penting,
Namun, jika informasi yang kita dapatkan ternyata membuat kita justru tidak nyaman dan menekan keadaan psikologis, maka harusnya ini menjadi suatu permasalahan yang harus dituntaskan agar tidak terus-terusan mengganggu secara psikologis. Pikiran-pikiran negatif harus diubah menjadi pemikiran yang positif dan tetap melakukan apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah. Observasi selanjutnya saya lakukan pada seorang perempuan mahasiswi semester 2. Subjek terang-terangan mengatakan bahwa dirinya merasa sangat bosan akibat adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan dirinya beraktivitas di rumah saja, baik mengerjakan tugas maupun hal lainnya. Salah satu contoh yaitu kejenuhan belajar akibat lelah fisik dan psikis. Subjek merasa jenuh karena perkuliahan dilakukan secara online tanpa adanya interaksi antar sesama. Bahkan tidak ada waktu untuk refreshing karena harus di rumah saja. Akibat kebosanan ini, seringkali subjek mengalihkan perhatiannya dengan membuka gadget dan membuka sosial media, baik WhatsApp, Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Subjek mengatakan dengan begitu, dia merasakan sedikit kebosanannya menurun. Namun sayang, setelah itu, subjek pun masih merasa bosan dan bingung apa yang harus dilakukan. Sehingga dalam pengerjaan tugas pun dia merasa lelah, tidak bersemangat, bahkan tidak maksimal. Upaya mengatasi kebosanan ini yaitu bisa dilihat atau menggunakan pendekatan teori behavioral dengan cara pengondisian klasik. Bisa dengan cara melakukan variasi pola belajar, baik waktu, materi, dan juga tempat, di mana perilaku ini dilakukan agar menurunkan kebosanan pada subjek dengan cara memberikan suatu hal yang menarik pada saat dirinya belajar. Pada teori behavioral, yaitu pengondisian klasik, memandang bahwa stimulus dihadirkan atau disandingkan dengan stimulus lain atau stimulus diciptakan untuk memancing respon yang terjadi sesuai dengan keinginan. Demikian video dari saya mengenai permasalahan dan juga solusi akibat adanya pandemi COVID-19. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kurangnya saya mohon maaf yang sulus-sulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.